Saya kira istirahat dicukupkan. Mari kita mulai lagi, kita fresh, kita mulai segarkan pikiran kita, kita segarkan otak kita agar kita mendapatkan ilmu-ilmu yang segar dari beliau Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli alaihi salatan tushrahu biha sudur wa tahunu bihal umur wa tankashifu biha sutur. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada season kedua mungkin saya yang akan memoderatori beliau. Semoga saya mendapatkan keberkahannya. Saya sebenarnya di Kuningan juga ketua Aswaja Center, tapi nggak muncul-muncul gitu. Semoga dekat beliau jadi muncul gitu ya, tenggelam terus pakai saya ini ya. Jadi saya mengharap berkah. Pada tadi saya ngobrol sama beliau, insya Allah pada season kali ini akan membahas tentang bid'ah tahunan, yaitu tentang bid'ah yang selalu muncul setiap tahun, seperti Muludan, puasa Rajab ya, kemudian nisfu Sya'ban, insya Allah akan dibahas pada sore hari ini. Sebelumnya izinkan saya mengutip kata-kata guru saya almarhum Profesor Kiai Haji Mustafa Ya'qub. Kata beliau, la takul bid'atan hatta taqra alfa kutubi hadisin. Janganlah kalian mengatakan bid'ah sampai kalian membaca 1000 kitab hadis. Karena beliau memang ahli hadis, mengatakan jangan mudah mengatakan bid'ah pada sesuatu yang tidak tahu sebelum Anda membaca 1000 kitab hadis. Artinya kalau kita telusuri dari apa yang tadi dibahas oleh beliau, kebanyakan yang dibid'ahkan itu sesuatu yang sebenarnya tidak tahu. Makanya Kiai ini, Kiai Ali Mustafa almarhum, beliau mengatakan sambil guyonan, al bid'ah ma la ta'rifuh. Bid'ah itu apa yang kamu tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu dalilnya, bid'ah. Apa kita tidak tahu dalilnya, bid'ah. Jadi sekarang ini banyak orang yang membid'ahkan karena tidak tahu dalil. Coba tadi ya, begitu kadang nyempil-nyempil gitu ya. Dalil-dalil yang digunakan oleh ulama Nusantara itu ada tapi nyempil, sehingga kalau orangnya tidak jeli, apalagi kurang membaca, maka tidak akan ketahuan. Makanya saya kira, saya berharap dengan tema pada hari ini dengan 100 hujjah aswaja, kita akan mudah mematahkan teori-teori atau argumentasi mereka-mereka tetangga kita. Kita tidak perlu mencari-cari di mana itu, kita tinggal membaca saja, sehingga kita akan mudah untuk mematahkan apa yang mereka yakini, meskipun sebenarnya itu adalah salafi ya, salah pikiran ya. Mungkin itu yang dari moderator sedikit. Mari kita lanjutkan kembali. Waktu dan tempat sepenuhnya dipersilahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama'ana al-kiram, para kiai, para ustadz, hadirin wal hadirat. Hadirin itu maksudnya hadir in, hadir di lokasi. Hadir out itu yang apa namanya, yang ada di luar. Kita sudah faham dengan bid'ah, tetapi yang perlu kita fahami, jangan langsung kemudian terkecoh, jangan langsung kemudian termakan dengan propaganda setiap kata-kata bid'ah, meskipun yang mereka sampaikan kepada kita hadisnya sahih.
Contoh yang paling sering ini. Yang paling sering ada ini. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada di dalamnya perintah kami, maka tertolak. Itu begitu melihat hadis ini, kita terhenyak. Seolah-olah apa yang kita amalkan salah semua. Disinilah perlunya ilmu usul fikih, disinilah perlunya disiplin ilmu tentang mengkaji dalil. Jadi, ma laisa alaihi amruna, amar, perintah Nabi itu ada dua. Ada dalil khas, ada dalil am. Sekali lagi, ada dalil khas, ada dalil am. Kalau dalil am, kalau dalil khas banyak. Jadi mereka, kelompok salafi itu minta apa yang kita amalkan dalam tahlilan itu ada baca yasin, ada baca zikir, ada sedekah, ada kumpul di rumah mayit. Mereka ini nuntut satu hadis, satu rangkaian ini. Itu mereka minta dalil khusus. Padahal dalam ijtihad ulama, dalil itu ada dua. Ada dalil dengan perintah khusus, ada dalil dengan perintah umum. Dengan dalil perintah umum tidak ada masalah. Sekarang kita balik. Kalau kita tahlilan baca yasin, kita tahlilan baca zikir, kita tahlilan ada sedekah, mana dalil yang melarang? Mereka tidak bisa menjawab. Posisinya itu, mereka minta dalil perintah, kita minta dalil yang melarang. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang benar itu adalah yang minta dalil larangan. Ayatnya ini. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau ada perintah dari Nabi, lakukan semampunya, ya, terimalah. Kalau ada yang melarang dari Nabi, kamu tinggalkan. Jadi di ayat ini, ayat Al-Hasyr ayat 7 dan hadis Bukhari, yang harus ditinggalkan itu kalau Nabi melarang, bukan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Kok manggut-manggut Kiai? Kenapa Kiai? Saya kalau panjenengan manggut-manggut, saya apa ya? Jadi sekali lagi, yang benar itu bukan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Saudara kita itu semua begitu. Yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak boleh. Betapa banyaknya yang tidak dilakukan oleh Nabi yang kita lakukan hari ini. Sekali lagi, kita menuntut mana dalil yang melarang. Antum berbuat bid'ah kok minta dalil yang melarang? Jenengan sampaikan ayat ini. Wa ma nahakum anhu fantahu. Ayatnya itu berbunyi wa ma nahakum, jika Nabi melarang. Bukan wa ma tarokahu fantahu, bukan begitu ayat ini. Nah, ini saya menyampaikan materi ini tanpa terjemah, itu minimal pendengarnya S3. Panjenengan di sini mantuk-mantuk semua, berarti S3 semua ya. SD, SMP, SMA maksud saya. Berarti kan sudah lulus semua kalau sudah mantuk-mantuk. Jadi sekali lagi, bukan wa ma tarokahu, bukan. Tapi yang Nabi larang, itu ada di Al-Quran itu. Saya beri contoh. Ada di kampung dekat saya, di dekat Surabaya, mengaku mantan Kiai NU. Kalau mantan bajingan, alhamdulillah insaf. Ini mantan kiai, tidak tahu jadi apa kalau mantan kiai itu. Namanya, tidak perlu saya sebut namanya, tapi nanti sudah kelihatan. Beliau ini sangat ingin betul-betul menerapkan apa yang ada di zaman Nabi sampai tata cara sholatnya.
Ini di YouTube sudah banyak. Buku-bukunya tentang mengaku mantan Kiai NU, mensyirikan ini tuh banyak. Sampai di dalam rumahnya ada satu ruangan yang di situ tidak ada keramik, tidak ada karpet, karena sholatnya ingin meniru Rasulullah. Di zaman Nabi, sholatnya itu Nabi pakai sandal, Nabi pakai di tanah. Dia praktekkan. Dia menulis buku. Dia menulis buku yang masjid-masjid itu, yang pakai keramik, itu disalahkan semua. Disalahkan semua. Ini rupanya sedang praktek sholat nih. Bukan nyembah ustadznya, bukan. Ini sedang praktek. Lalu dia praktekkan betul sholat dengan cara semacam itu. Jadi ini ustadznya yang pakai biru ini ustadznya ini. Itu kan ada menurut mereka imam itu posisi berdiri sejajar itu. Tapi satu pesan saya setelah Anda melihat ini, don't try it at home. Ya, jangan kemudian rumahnya dicongkel semua itu keramiknya. Kenapa? Dapat pengajian tadi. Oh, bukan begitu. Cara kita memahami Islam tidak seliterlet kaum salaf. Ini salafi, tetapi sama salafi ke lainnya dianggap kebangetan ini. Jadi ini salafi mutasyaddid ini. Ya. Salafi yang lain tidak ada masalah. Jadi saya katakan saat itu, ini aktif juga di Facebook orangnya. Jadi saya sampaikan pendapatnya Syekh bin Baz. Ini Anda kok kayak lebih salafi daripada Syekh bin Baz. Jadi Syekh bin Baz saja itu membolehkan sholat pakai tikar. Karena Rasulullah pernah sholat alal hasir. Nabi sholat di atas tembikar ya. Ya kalau kita sekarang ya ini. Itu sekali lagi tidak kemudian seliterlek mereka yang harus sama-sama betul di zaman Nabi. Kemudian yang perlu sekali lagi kita lakukan bukan berarti yang tidak diamalkan oleh Nabi harus tidak. Dalil yang melarang. Mana yang melarang itu? Mana Nabi yang melarang kalau tidak ke tanah? Tidak ada, larangannya tidak ada. Karena tidak ada larangannya maka boleh. Loh, itu tadi kan duhur tidak ada larangan kalau lebih. Itu namanya ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Jadi sekali lagi ini bagian dari memahami dalil. Nah, termasuk ini. Mereka pakai dalil ini. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang memperbarui, membuat sesuatu yang baru di dalam agama kami yang tidak ada di dalamnya maka tertolak. Nah, kita yang pernah belajar ilmu mantik di pesantren bisa memahami dari ma laysa minhu, berarti kalau ma huwa minhu berarti tidak ada masalah. Yasin itu ma huwa minhu yang ada di dalam Islam. Zikir berjamaah, zikirnya itu ma huwa minhu, bukan ma laisa minhu. Laisa minhu itu tidak ada di dalam ajaran Islam lalu dimasukkan, itu yang tidak boleh. Kalau ma huwa minhu tidak ada masalah. Yang kita amalkan itu bukan ma laisa minhu. Zikiran istighosah itu ayat kursi, ayat Asmaul Husna, zikir maksurat dari Nabi, doa para ulama, ma huwa minhu. Jadi tidak tertolak. Mari kita lihat pemahaman kita. Kita lihat pemahaman kita merujuk kepada ulama ahli hadis. Ini Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari itu makamnya ada di Uzbekistan. Sampai sekarang makam beliau itu dibangun, dirawat dengan bagus. Ada beberapa adventure itu, orang-orang petualang pakai mobil itu ke Uzbekistan, lalu mampir ke makamnya Imam Bukhari.
ketemu dengan penjaga makam. Dari mana? Dari Indonesia. Disuruh masuk, duduk di dekat makam Imam Bukhari, dijamu dengan istimewa. Lalu tanya ini, orang-orang Indonesia ini, wahai Tuan, kenapa Soviet? Jadi Pak Karno kan dulu lintas negara. Begitu Pak Karno itu datang ke Soviet, di antara persyaratan Pak Karno satu, hantarkan saya ke makamnya Imam Bukhari, kata beliau. Begitu tahu ternyata makam Imam Bukhari tidak terawat. Lalu Pak Karno ini bilang, tolong rawat makam ini, tolong jaga makam ini, buatkan masjid. Kalau tidak, saya pindahkan makamnya Imam Bukhari ke Indonesia. Sejak saat itu langsung dibangun, sampai sekarang megah. Ada bangunan masjidnya, ada madrasahnya dan lain sebagainya. Makanya kiai-kiai kalau ke makam Imam Bukhari jangan lupa ajak saya. Karena kan saya yang memberitahu. Ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Imam Bukhari ini beliau ditulis oleh muridnya Al-Farbari. Kata beliau, Imam Bukhari ini berkata, ma wada'tu fi kitabis sahih hadisan illa ghtasaltu qabla dhalik wa sallaitu rak'atain. Saya tidak meletakkan satupun hadis di dalam kitab Sahih Bukhari itu kecuali beliau mandi dulu dan sholat sunnah 2 rakaat. Satu hadis pun tidak ada perintah tentang hal itu. Tidak ada satupun sahabat yang mengamalkan tentang satu hadis dengan cara mandi dan sholat dulu. Kalau yang meriwayatkan hadis tentang membuat sesuatu itu Imam Bukhari, tidak mungkin Imam Bukhari melanggar hadis yang beliau ketahui sendiri. Ternyata yang beliau lakukan itu kan sholat istikharah. Istikharah milih hadis untuk diletakkan. Dan mentakhsis itu tidak apa-apa. Imam Bukhari mentakhsis itu. Beliau itu mengkhususkan hadis keumuman istikharah, beliau takhsis untuk satu hadis, beliau tulis. Ternyata tidak bid'ah menurut Imam Bukhari. Sekarang, kalau sama-sama kita berpegang pada hadis man ahdatsa fi amrina, ya jangan pakai Bukhari. Wong Imam Bukhari saja dengan kitabnya itu pakai dengan cara bid'ah kok. Beliau mentakhsis 2 rakaat sebelum menulis. Kenapa itu kok bukan bid'ah? Karena sholat istikharah huwa minhu, ada di dalam ajaran Islam. Kok tegang lagi kiai ini? Ini bukan kuburan ini. Jadi sekali lagi terkait dengan masalah andaikan membuat sesuatu dengan menentukan sendiri itu bid'ah, tidak mungkin Imam Bukhari melakukan itu. Ini saya tidak perlu terjemah meskipun ada terjemahnya, sebab ya saya yakin panjenengan sudah S3 semua tadi ya. Imam Ahmad bin Hanbal dikutip dalam kitab yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kata Abdullah putranya, ayah beliau itu sehari semalam sholat sunnahnya 300 rakaat kiai. Nabi antara 50 rakaat sholatnya Rasulullah sehari semalam. Yang wajib 17, sholat duha kadang 8, kadang 12, ada riwayatnya. Sholat witir kadang 11. Kalau kita witirnya kan 1 rakaat kiai, duhanya 2 rakaat. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan konsep minimalis ya. Beli rumah tipe minimalis, aksesoris mobil tipe minimalis. Akhirnya ikut ibadah-ibadah itu yang minimalis itu. Ya. Beliau 300 rakaat. Apakah itu tidak bid'ah? Kalau ikut pola fikir mereka, ini bid'ah ini.
Jadi sekali lagi, selama itu ada di dalam ajaran Islam, lalu kemudian diamalkan oleh seorang ulama selevel mujtahid, bukan bid'ah. Andaikan bid'ah, mohon maaf, bukan kelompok salafi sekarang yang menegur. Mestinya ulama dulu sudah menegur itu. Ternyata belum seberapa. Ada seorang tabi'in bernama Abu Kilabah, ini 400 rakaat sehari, Kiai. Nambahnya 100 rakaat loh itu. 400 rakaat sehari semalam. Kalau kita mengamalkan sholat sunnah 400 rakaat sehari semalam, meragukan kepada mertua kita, ini mau ngambil mantu ini apa enggak? Sholat terus tidak kerja. Ternyata belum seberapa dari Abu Kilabah. Ini dikutip oleh Al-Hafidh Az-Zahabi, muridnya Syekh Ibnu Taimiyah, dalam kitab Tadhkiratul Hufat. Belum seberapa. Ada Imam Malik, beliau pernah melakukan sehari semalam sholat sunnahnya 800 rakaat. Ini dikutip dalam kitab Tabaqatul Hanabilah, karya Al-Hafidh Ibnu Abi Ya'la. Kalau kita ngamalkan ini, tidak ngajar kita, Kiai. Ada lagi cucu Rasulullah bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Disebut Zainal Abidin karena dia dalam sehari ibadahnya 1000 rakaat. Ini dikutip oleh Al-Mizzi dalam kitab Tahdhibul Kamal. Andaikan kita sekarang melakukan amalan nambah sedikit itu bid'ah, terus ini yang ratusan itu disebut apa dulu itu? Andaikan mereka hidup di masa itu, tidak tahu gimana cara bilang, oh ini bid'ah semua. Nah, kita sekarang aja udah pas-pasan aja sudah dikatakan bid'ah sama mereka. Dulu tidak ada satu dengan yang lain kemudian mengklaim bid'ah sesat. Kenapa? Yang dilakukan itu adalah apa yang ada di dalam ajaran Islam, meskipun ditentukan sendiri, tidak ada masalah. Sehingga kemudian ini Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud kemudian ini termasuk yang menganjurkan memperbanyak sholat sunnah, karena beliau mengibaratkan ibarat sholat sunnah itu mengetuk, ibaratnya hanya tamsil saja. Maka ketika kemudian kita sering mengetuk pintu kepada pemiliknya, maka pemiliknya akan membukakan pintu itu. Demikian halnya ketika kita sering berdoa meminta kepada Allah, maka akan semakin besar peluang untuk diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Kita lihat begini, filenya ada di sini. Jadi kemudian ini sekaligus mempertegas apa yang kita amalkan. Jadi begini, terkait soal tuduhan bid'ah itu. Sebentar, seingat saya terdapat di sini. Sebentar kok kemudian lupa terus saya meletakkannya. Sebentar. Tentang masalah bid'ah. Jadi begini, kalau tidak salah di dalam kitab Fathul Bari, cuma saya lupa sudah menulisnya ke PowerPoint atau belum. Ternyata belum. Jadi begini, insya Allah terdapat di sini. Sebentar, masih proses searching.
Kalau ngetiknya cepat. Nah ini. Jadi ketika Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh ini beliau menulis tentang bid'ah, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan bid'ah yang dilarang oleh Nabi? Kata beliau, wa ma kana lahu aslun, selama masih ada dalil yang dibenarkan oleh agama, oleh dalil agama, baik dalil umum atau dalil khusus, falaisa bibid'ah, maka tidak disebut dengan bid'ah yang kemudian terlarang di dalam agama. Sebentar, ada yang masih kurang tegas di sini. Ada di bagian halaman yang lain, ada di halaman yang lain itu begini. Imma bitorikin. Insyaallah begini. Terlalu banyak kalau kalimat torik. Imma bitorikin amin au khasin. Jadi terkait dengan masalah bid'ah itu, sebentar, supaya supaya betul-betul mantap dengan penjelasan yang disampaikan oleh imam. Sebentar, ini kok langsung 3 kalimat, imma bitorikin amin au khasin. Jadi begini, sebentar. Nah ini. Jadi ketika beliau mensyarah, memberi penjelasan tentang bid'ah, ya, bid'ah yang dilarang, ya, ketika kul wal murad, yang dimaksud dengan sabda Nabi, kullu bid'atin dolalah ma uhdisa wala dalila lahu minasyar'i bitariqin khasin aw wala am. Yang dimaksud setiap bid'ah itu sesat adalah amalan baru yang tidak punya dalil, baik secara dalil khas atau dalil am. Kalau bid'ah itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, lalu hari ini kita amalkan dengan dalil umum, bukan bid'ah. Penjelasannya, ya, wal muradu biqaulihi kullu bid'atin dolalah ma uhdisa wala dalila lahu minasyar'i bitariqin khasin wala am. Apa yang kita amalkan dalam berbagai amalan bersama dengan habaib para guru kita, ketika itu berkaitan dengan anjuran majelis zikir, ketika anjuran dengan sedekah, apapun itu, selama masih ada dalil am, dalil umum, bukan bid'ah. Ini menurut ulama ahli hadis Amirul Mukminin fil hadis Imam Ibnu Hajar. Jadi apa yang kita amalkan, kita sudah sesuai dengan ulama ahli hadis. Justru yang tidak mau dalil umum, kita ragukan apakah yang diikuti itu adalah muhdis apa muhaddis. Kalau muhdis kan berarti ahli hadis itu, bukan ahli hadis. Jadi sekali lagi, apa yang sudah kita ikuti, apa yang sudah kita amalkan dari para ulama kita sudah benar. Cuma kita ini tidak pernah didoktrin nyalahkan orang lain. Kita ini disalahkan diam. Ya. Sekarang bukan saatnya untuk diam. Khawatirnya apa? Anda tidak ada masalah. Anak murid kita yang khawatir, dia bimbang. Jadi sekali lagi, ini yang kemudian dari pakar ulama ahli hadis kita. Maulid Nabi contohnya. Nah betul, jadi amalan kita itu ada amalan yang harian, tahlilan itu kan harian itu. Ada yang amalan mingguan apa mingguan? Yasinan seperti tadi. Ada amalan yang tahunan itu diantaranya adalah Maulid Nabi, Rajab, Nisfu Sya'ban.
Betul. Nah, bagaimana? Misalnya sebentar lagi kita akan menghadapi tahun baru Hijriah. Apa dalil kita memperingati sebentar. Saya sering lupa kalau dari Arab belum pindah ke ketikan. Ini dalilnya. Jadi pertama kita ini mengutip dari ulama Al-Azhar. Ini menurut ulama Al-Azhar dalil tentang secara umum apakah peringatan nuzulul Quran, peringatan Isra Mi'raj dan beberapa peringatan yang lain itu masuk pada keumuman ayat fadzakir wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, berilah peringatan, berilah hal-hal yang berguna, karena yang namanya peringatan itu tidak harus seremoni, boleh satu persatu, boleh dalam banyak golongan, akan berguna bagi orang-orang yang beriman. Lalu Syekh Atiyah, ulama Mesir, beliau katakan, ihtifal, peringatan, seremoni, haflah, apapun itu bentuknya, kata beliau syaratnya dua. Pertama, madamal gharadu masyru'an, syarat pertama, tujuannya harus dibenarkan. Maulid Nabi memuliakan kelahiran Rasulullah, haul memperingati keteladanan para ulama, nuzulul Quran mempelajari apa yang kita peroleh dari Al-Quran. Selama tujuannya itu dibenarkan, maka boleh. Syarat pertama. Kedua, wal uslub fi hududiddin, teknis pelaksanaannya tidak melanggar aturan syar'i. Ada mau'idhah, kita undang habaib, kita undang para kiai. Ada sedekah di sana di dalamnya. Kecuali kalau ada mungkarot, ada joget-joget, buka aurat, senggol sana, senggol sini. Yang dilarang bukan peringatannya, tapi muharramatnya ini. Itu yang disingkirkan. Ini yang sifatnya tahunan, nuzulul Quran ataupun tahun baru Hijriyah dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, tidak ada masalah bagi kita dalam hal ini, peringatan-peringatan, haflah, ihtifal dan lain sebagainya. Pun kemudian berikutnya ada yang tadi ya, maulid itu juga disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, itu dalilnya dalil umum. Kalau panjenengan baca karya Al-Hafidz As-Suyuti, yakni Al-Hawi lil Fatawi, yang di situ beliau ada satu kitab kecil namanya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Di situ beliau mencantumkan dari guru beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar begini. Sebentar, kalau tidak salah di sini ada di slide ini. Jadi Imam Ibnu Hajar itu menggunakan istimbat terhadap dalil umum. Ini kata beliau, aslu amalil maulid bid'atun lam tungkol. Secara keseluruhan amalan maulid, secara general itu bid'ah dalam arti bukan bid'ah pemahaman mereka, bid'ah dalam pemahaman yang tidak ada di zaman Nabi. Tetapi kata beliau, walakinnaha ma'adzalik qad istamalat ala mahasin wa diddiha. Maulid Nabi itu ada hal-hal baik di dalamnya, ada pembacaan sirah nabawiyah, ada pembacaan sholawat, ada ilmu dari para guru-guru kita. Kalau ada orang yang mengambil sisi baiknya dari maulid, maka itu bid'ah hasanah. Lalu beliau, Imam Ibnu Hajar ini mengambil dalilnya itu tentang amaliyah Asyura. Ya, dalilnya itu diambil dari Asyura ketika orang Yahudi berpuasa di hari 10 Asyura itu.
Tapi rupanya tidak ada di hadis ini. Jadi sekali lagi, pada intinya maksudnya tidak ada di slide ini, ada di slide yang lain yang sekali lagi belum bisa saya, tapi tinggal panjenengan baca di kitab Al-Hawilil Fatawi, di situ ada. Nah, kemudian para kiai yang perlu difahami, ini saya baru ingat. Baru ingatnya gimana? Begini. Terima kasih. Matur nuwun. Sebentar. Sebentar ada pengumuman. Oh, boleh. Mohon maaf yang punya mobil Kijang biru, katanya menghalangi yang mau keluar. Jadi depan Citra Mandiri. Kita fahami dulu bagaimana proses ijtihad. Ijtihad itu ada dua. Ada nasson, ijtihad itu berupa nas. Ini yang kita sebut dengan Wahabi tadi, suka dalil khos. Mereka itu mintanya selalu dalil yang terdapat di dalam teks. Itu namanya nasson. Tapi jangan lupa, ijtihad ulama kita ada istimbaton. Istimbat itu menggali dalil, menggali hukum dari dalil yang secara zahir tidak terlihat di teks itu. Istimbat itu ibaratnya ada orang naik ke atas pohon kelapa, dia ambil pohon kelapanya, dia lepas serabutnya, dia pecahkan tempurungnya, dia ambil dagingnya lalu diparut, diperas, keluarlah santan. Santan kalau dilihat dari bawah tidak terlihat kalau itu ada di dalam buah kelapa. Ijtihad ulama kita 4 mazhab itu, hasil ijtihad itu istimbat kebanyakan. Kata Imam Haramain, dalil hadis yang sesuai kita amalkan hanya 10%. 90%-nya itu istimbat semua. Dengan menggali dalil 90%. Kita lihat ini misalnya Nabi ketika haji wada, Nabi memerintahkan kepada sahabat Jarir, kalau dalam riwayat Ibnu Majah itu Nabi memerintahkan ke sahabat Bilal, istansitin nas, suruh orang-orang untuk diam mendengarkan. Maka sahabat Jarir menyuruh para sahabat untuk diam. Ini kan ketika Nabi khutbah, ketika haji wada, tidak ada kaitan dengan ibadah apapun. Lalu imam kita, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, terpaut sedikit dengan saya. Kalau saya Al-Hitami, Al-Hitami itu karena kehitam-hitaman. Kata beliau, fakiyasuhu, jadi kias itu bagian dari istimbat. Yundabulil khotib amru ghairihi, disunnahkan bagi seorang khotib untuk mengangkat orang lain agar mendiamkan jamaah ketika Jum'ah. Makanya Bilal yang ada di kampung-kampung kita, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, yang menyuruh diam, kata beliau masuk dalam keumuman hadis ini dan bukan bid'ah. Bagi salafi itu bid'ah. Kenapa? Mereka tidak mampu beristimbat dengan hadis tadi itu. Memang istimbat itu min amaliyatil mujtahid. Ya, cuma kan tingkatan mujtahid itu kan banyak. Dan kita akui ulama selevel Imam Ibnu Hajar, fi ba'dil furu', fi ba'dil masail, beliau sudah menjadi mujtahid tarjih di dalam fikih kita. Sebagian, tidak keseluruhan. Kalau secara keseluruhan itu levelnya Imam An-Nawawi. Tetapi fi ba'dil masail ini telah banyak Imam Romli, Imam Ibnu Hajar yang kemudian beristimbat dari dalil Quran. Contoh lagi yang lain. Contoh bagaimana para ulama kita dahulu beristimbat dan hasilnya bukan bid'ah. Contohnya adalah ketika sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau ini datang ke sebuah kampung yang di situ tersengat oleh binatang berbisa,
Lalu minta, adakah di antara kalian yang ahli ruqyah? Kemudian dibacakan surat Fatihah lalu sembuh. Oleh Allah diberi kesembuhan. Lalu Abu Said Al-Khudri ini diberi upah berupa kambing. Sahabat yang lain tidak berani. Kita lapor dulu ke Nabi. Maka sahabat ini pulang dan datang kepada Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, ini bagaimana Nabi, kami dapat upah begini setelah meruqyah? Nabi tanya, wa ma adraka annaha ruqyah, dari mana kamu tahu kalau Fatihah itu adalah doa untuk ruqyah? Hadis tentang Fatihah sebagai ruqyah ini diistinbat oleh Imam As-Subki. Kata Imam As-Subki, kalau surat Fatihah tanpa perlu minta izin kepada Nabi terlebih dahulu, bisa digunakan untuk kepada orang yang hidup dan bisa bermanfaat sebagai doa, maka qiyas aulawinya kepada orang yang sudah wafat tidak ada masalah. Makanya kita kemana-mana ziarah kubur baca Fatihah, itu dalilnya istimbat dan bukan bid'ah dari dulu. Karena ini bab kuburan sudah tegang lagi ini para kiai. Jadi betul yang disampaikan Ustadz kita, kita ini berhadapan bukan dengan orang yang pinter, bukan, tapi orang yang sok pinter. Orang pinter kalau ditanya dalil dikasih, dia diam. Oh iya ini dalil, prosesnya begini. Tapi orang sok pinter dikasih 1000 dalil tidak mempan. Kenapa? Ya karena memang tidak pinter orangnya. Jadi sekali lagi, ini namanya qiyas aulawi. Qiyas aulawi itu caranya juga dengan cara istimbat. Jadi apa yang diamalkan oleh para ulama kita kemudian kita amalkan hari ini, biarkan ketika mereka terus mencaci dengan kata-kata bid'ah, kita tidak pernah bisa menyelesaikan mereka, karena sekali lagi mereka tidak dilengkapi dengan perangkat ilmu, namanya ilmu ijtihad, usul fikih. Ibarat mereka itu, ibarat mereka ini adalah laptop, ya. Mereka tidak dilengkapi dengan alat penginstal. Digedrek apapun enter itu, karena di dalamnya tidak dilengkapi dengan instalan, ya tidak bisa. Maka satu-satunya cara, laptop lain yang memiliki aplikasi yang instalannya selesai, ini yang kemudian kita pagari, kita ajak mengerti bahwa ijtihad itu semacam itu, dan itu sudah dari dulu. Kita hanya meneruskan dan mempertahankan. Karena tidak sengaja hampir 1 jam, saya cukupkan sekian dulu. Sebenarnya lebih banyak diskusi, monggo saya persilahkan. Ya, saya kira pemaparan materi dicukupkan 45 menit agar kita banyak diskusi, karena dalam diskusi ini biasanya nyata apa yang mereka alami masing-masing. Pada season pertama ini, termin pertama dibuka mungkin 3 orang dulu. Ya silakan, Kang Aji. Yang kedua, Kang Jen. Yang ketiga, Kang Ius. Ya, jadi Kang. Oh. Ya, Kang Aji dulu. Ahli ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kiai Ma'ruf Hojin,
Saya mungkin tidak banyak bertanya ya. Cuman kalau kita memahami atau menelisik Wahabi ini, menurut saya itu memakai standar janda. Standar ganda maksudnya. Maaf. Sebentar, agak ke belakang. Dari belakang. Mohon maaf, saya perlu difoto karena untuk laporan ke istri kalau saya benar-benar. Masya Allah. Ya mungkin yang saya tanyakan itu sederhana, Kiai. Mengapa Wahabi itu tidak mau disebut Wahabi gitu loh? Padahal kalau kita Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah itu bangga gitu ketika disebut Syafi'iyah apa Asy'ariyah. Tapi kenapa mereka tuh enggan? Jadi itu aja Kiai yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya mau bertanya begini ya, kalau sebelum boomingnya ada Wahabi itu sekitar tahun di bawah 2000-an, jadi tahun 90-an itu kan biasanya yang amalan-amalan yang hampir mirip-mirip Wahabi itu kan dilakukan model ormas-ormas, ada Persis, Muhammadiyah, itu kan hampir sama ya, bukan berarti ke situ arahnya. Enggak, jadi begini, iya dulu kan seperti itu, model taraweh yang 8 rakaat itu milik mereka, tahlilan, anti tahlilan mereka, dan lain sebagainya, banyak ada kesamaan yang banyak gitu. Yang jadi pertanyaan, apakah ada kaitannya antara itu semua? Maksudnya gitu, mungkin bisa dimengerti ya, antara ya itu ya, antara Wahabi sama yang itu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut kita kan alaikum bisawadil a'zam, yang aslam itu adalah kita ngikuti asawadil a'zam. Tapi kalau mereka katanya ada bada'ad dinu ghoriban wa sayaudu ghoriban tuba lil ghuraba gitu ya. Itu bagaimana kita mensikapinya. Terus yang kedua, man ahdasa sayan sapi amruna bahwa radun, kalau kata mereka itu kan al asub yang ibadah al hurmah gitu, hatta ya dulu dalil gitu ya. Itu bagaimana gitu. Terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun 3 dulu. Jadi pertama, kenapa mereka tidak mau disebut dengan Wahabi? Jadi begini, menurut mereka istilah Wahabi itu salah. Pertama, kata mereka, yang mereka ikuti itu putranya Syekh Abdul Wahab, bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka seharusnya kata beliau, kita disebut Muhammadi, tapi mereka tidak mau karena sudah ada Muhammadiyah. Kita jawab, dari dulu nama-nama imam itu selalu menggunakan kebanyakan nama ayah atau kakeknya. Imam kita itu namanya Muhammad bin Idris bin Syafi', pengikutnya disebut Syafi'i, bukan Muhammadi.
Kalau disebut Muhammadi nanti Muhammadiyah ganti nama itu. Kemudian yang kedua, Al-Wahhab itu nama Allah kata mereka. Tidak bisa dijadikan nama aliran. Kita tidak menggunakan itu nama Asmaul Husna. Di dalam Islam ada namanya aliran Jabariyah. Itu dari Al-Jabbar kok. Tapi bukan Al-Jabbarnya Allah, bukan. Jadi mereka tidak bisa mengelak. Ya. Jadi dari berbagai cara mereka tidak bisa. Cuma karena di siapa yang pertama kali menyebut kelompok ini bernama Wahabi, tidak lain dan tidak bukan adiknya Syekh Muhammad sendiri. Syekh Muhammad punya adik namanya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Syekh Sulaiman itu punya kitab menyebut kelompok kakaknya dengan Wahabi. Tidak mungkin sesama putra menyebut nama ayahnya itu. Jadi rupanya di sana sudah menjadi nama saat itu. Dan tidak mungkin beliau menjelekkan nama abahnya Abdul Wahab, tidak mungkin. Jadi yang dimaksud dengan Wahabi itu nama kelompok itu. Karena sudah dicitrakan negatif dari dulu, mereka tidak mau. Beda dengan kita. Apalagi Imam Ahmad bin Hambal. Itu kan Hambali kan juga nama orang tua itu. Jadi sekali lagi, karena memang sejak dulu itu konotasinya itu mereka tidak baik, makanya mereka tidak mau dengan kata-kata itu. Kemudian yang kedua, apakah betul? Jadi kita sudah mendapat klarifikasi dari saudara-saudara kita, memang diakui atau tidak ada istilah purifikasi. Purifikasi itu pemurnian. Dan ini terjadi di semua agama, tidak hanya di Islam. Dulu mayoritas kalau agama Kristen itu Katolik. Lalu ada purifikasi ini namanya Protestan. Jadi kebijakan gereja itu diprotes semua. Makanya cara membedakan Katolik sama Protestan, kalau Katolik romonya itu tidak boleh menikah. Di Protestan pendetanya boleh menikah. Itu beda. Makanya tolong kalau ada kiai jangan dipanggil romo kiai. Sebab romo itu tidak menikah, kiai itu inginnya menikah lagi biasanya. Jadi itu dua kata yang bertentangan, romo kiai itu. Ada banyak. Nah, sekali lagi hampir di semua agama terjadi semacam itu. Di Islam juga sama. Terjadi gerakan purifikasi yang kemudian yang kemudian ini membawa Muhammadiyah itu mengakui ada gerakan purifikasi, tapi tidak ekstrim. Tidak ekstrim. Nyatanya di Muhammadiyah itu hasil keputusan Kongres 1929 di Purworejo, Jawa Tengah. Di situ akidahnya Allah itu kana wujudan mumasilan li khalqihi sami'an basiran. Akidahnya Muhammadiyah di keputusan itu persis dengan, sama mirip dengan Asy'ariyah, hanya tidak ngaku Asy'ari gitu aja. Akidahnya saya punya itu, karena saya pernah sowan ke kantor pusat Muhammadiyah saat itu. Pak Muhajir Effendi masih belum jadi menteri, tapi sudah selesai dari rektor Unmu Malang. Saya diberi buku itu, saya lihat, saya baca berkali-kali. Sekali lagi akidahnya meskipun tidak mengatakan Asy'ari, ya kita akui Asy'ari lah. Tetapi di bidang fikih mereka melakukan tajdid. Mereka melakukan tajdid. Persis juga begitu. Persis mengakui bahwa di dalam ajaran Islam perlu purifikasi. Dan kalau purifikasi sebenarnya tidak hanya di zamannya Syekh Ibnu Abdul Wahab, tapi sebelumnya juga sudah ada. Kira-kira ya sejak zamannya Syekh Ibnu Taimiyah dan beberapa gerakan yang lain. Tapi sekali lagi, ada dari mereka itu yang kalem, ada yang keras.
Kalau Persis kemudian dengan Muhammadiyah lebih banyak kalepnya dengan kita, hampir tidak ada polemik. Saya pernah dulu ikut pelatihan dengan Densus 88, bukan pelatihan, Densus itu pertama kali dibentuk. Kami ini bingung, Densus ketika dibentuk siapa yang perlu saya rangkul. Ternyata yang sama persis dengan Indonesia ini adalah NU. Kalau Muhammadiyah masih 99%. Saya tanya, kenapa Pak 1%-nya? 1%-nya itu Muhammadiyah kalau hari raya tidak bareng dengan negara, katanya. Selain itu Indonesia banget Muhammadiyah, kecuali satu. Candaan orang-orang di Densus saat itu. Jadi sekali lagi ini. Lalu bagaimana dengan al-aslu fil ibadah al-hurmah? Hatta yadullad dalil ala ibahatiha atau ala amriha. Itu tadi kembali. Bagaimana kalau ada ibadah itu aslinya haram sampai ada dalil yang menunjukkan. Di sini balik lagi. Mereka mintanya cuma dalil khusus, menurut kita boleh dalil am. Balik ke tadi. Jadi menurut kita hurmah itu betul. Kita tidak boleh ngarang-ngarang ibadah, tidak boleh. Tapi kalau ada dalil umum boleh kita amalkan. Sebab termasuk ma huwa minhu. Jadi sekali lagi itu kembali kepada pengklasifikasian dalil am dan dalil khos. Selama itu dalil am dan dilakukan oleh ulama maka diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan menurut mereka yang Islam itu datang secara asing, lalu kelak suatu saat juga akan asing. Hadisnya sahih, tapi pemikirannya yang kurang sahih. Kita lihat, tidak ada yang salah dengan hadis ini. Islam itu datang pertama dahulu itu adalah sesuatu yang asing. Nanti suatu saat akan asing. Apa maksudnya? Maksudnya itu ay bainal kuffar wa bainal musyrikin. Dulu Islam itu asing di zaman Nabi karena di Mekah kanan kirinya itu ubadul asnam. Ya. Mereka Yahudi wan Nasara dan lain, makanya asing. Sekarang Islam itu Pak jumlahnya miliaran. Lah kok mereka merasa asing di tengah sesama umat Islam itu loh. Ya enggak bisa sama. Enggak bisa sama. Yang dimaksud gharib ini nanti menjelang kiamat. Kira-kira 2 hari sebelum hari kiamat gitulah. Sekarang ini tidak bisa mereka merasa asing di tengah-tengah umat Islam. Sebab Nabi mengatakan gharib, Nabi mengatakan ghuraba di tengah penyembah selain Allah. Setelah Nabi di Madinah ada banyak umatnya, Nabi tidak mengatakan ghuraba Nabi. Jadi mereka sendiri yang gharib-gharib itu. Jadi sekali lagi hadisnya sahih, pemahamannya yang Anda yang bilang itu. Jadi sekali lagi yang dimaksud gharib, ghuraba itu di tengah-tengah, di luar penyembah Allah. Makanya ini loh, sebentar. Saya tadi ini supaya panjenengan bisa ketahui bagaimana ghuraba itu. Ghuraba itu begini. Tadi ada salah satu slide. Oh di sini. Ini loh yang dimaksud ghuraba itu di sini, Pak. Ini hadisnya. Kata Nabi di hadis riwayat Muslim ini, inni la arju an takunu syatra ahlil jannah. Dari sekian ribu nabi itu dan umatnya, Nabi menginginkan separuh penduduk surga itu diisi oleh umatnya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, mal muslimun fil kuffar illa kasya'ratin bayda fi thawrin aswad. Ada kerbau berwarna hitam
kok ada satu yang namanya rambut putih, itu muslim di tengah-tengah orang-orang yang berbeda agama, kaum kufar, kaum muslimin itu ghuraba, itu gitu maksudnya. Lah mereka gharib dengan tetangganya, padahal tetangganya sering ke masjid, hanya berbeda tahlilan mengaku ghuraba. Ghuraba apanya itu? Jadi sekali lagi ndak ya pokoknya panjenengan tadi yang mengatakan ndak sohe itu. Kemudian dari ibu-ibu bagaimana pertama terkait dengan najis anjing. Jadi najis anjing ini atau yang kita kenal dengan istilah najis mughalladzah itu terdapat di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekali lagi terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat di sini sebentar. Ada ketika kemudian kita di riwayat Bukhari Muslim ini di sini dijelaskan tentang kenajisan. Sebentar, tentang kenajisan anjing. Sekali lagi ini riwayat Imam Bukhari, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Kalau kemudian ada hewan anjing yang ikut minum di wadah kita, maka basuh 7 kali. Kalau di Bukhari tidak dijelaskan perinciannya ada di dalam riwayat Imam Muslim, ihdahun nabit turab ya, dan lain sebagainya. Jadi ini, tetapi ada di hadis Bukhari yang lain, ada di hadis Bukhari yang lain itu yang dijadikan oleh mazhab Maliki bahwa dulu di zaman Nabi ada banyak sudah terbiasa hewan anjing itu keluar masuk di Masjid Nabawi. Ini, jadi sebentar kalau tidak salah supaya lebih jelas di sini. Ya ini hadisnya 174 dalam riwayat Bukhari. Kata Hamzah bin Abdullah, kanatil kilab tabulu wa tuqbil wa tudbir fil masjid fi zamani Rasulillah. Falam yakunu rashuna faklam yakunu yurashuna syai'an min dalik. Ini yang menunjukkan dalil bagi sebagian ulama mazhab Maliki yang mengatakan kilab tidak termasuk najis mughalladzah. Tapi disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari perinciannya. Ya, rupanya karena Imam Ibnu Hajar mazhab Syafi'i membela kita. Jadi beliau menyampaikan takwil-takwil. Ya, misalnya ini sebelum Nabi memerintah. Itu ada di antaranya penjelasannya. Jadi seperti biasa kalau di antara ulama terjadi khilafiyah, ulama pendukungnya akan melakukan takwil, akan menguatkan dan seterusnya. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan aurat wanita? Aurat wanita, alhamdulillah seingat saya juga sudah saya buatkan slide, insyaallah. Jadi begini, di sini tentang masalah aurat. Tentang masalah aurat yang, jadi mohon maaf, tidak semua penyakit itu bahaya Kiai. Jadi kan ada asam urat itu bahaya, tapi kalau asam aurat tidak bahaya. Ini dulu orang yang pertama kali menemukan teknik menjahit adalah Nabi Idris. Kemudian ini aurat laki-laki, saya kira juga sudah jelas. Aurat perempuan, ini aurat perempuan berdasarkan dari ayat ini, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan hendaklah para wanita mukminah itu tidak memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak. Sehingga menurut riwayat di sini, menurut riwayat ini, kemudian dari Ibnu Abbas, wajhaha wa kaffaiha,
Jadi wanita muslimah yang sekedar berkerudung, menutup kerudung, ya, wajah dan telapak tangan, ini bukan aurat yang wajib ditutup. Memang di dalam mazhab Syafi'i, di beberapa kitab itu tetap ada pendapat yang mengatakan seluruh tubuhnya. Tetapi Syekh Zakaria Al-Ansori tetap mengatakan ilal wajha wa kafaiha, terbukti ketika perempuan itu sedang ihram, itu wajah dan telapak tangannya harus dibuka. Nah, suatu saat saya umroh, ketika tawaf itu ternyata banyak perempuan yang menggunakan cadar masih tawaf. Ternyata mereka itu tawaf sunnah. Jadi tawaf sunnah memang tidak harus tidak harus dalam ihram. Jadi sekali lagi ini dalam madhab Syafi'i terjadi khilafiyah. Tidak semua yang bercadar Wahabi, tidak. Istri saya dulu mondok di Dalwa. Di Dalwa Habib Hasan Baharun, santriwatinya pakai cadar semua, termasuk istri saya. Karena mengikuti guru beliau misalnya Sayyid Muhammad ataupun Habib Umar dari Yaman. Pondok Suci Gresik pakai cadar juga, madhabnya Syafi'i. Jadi sekali lagi ada pendapat yang menggunakan semacam itu. Kemudian bagaimana dengan posisi imam saat sholat jika imamnya wanita? Jadi betul yang sering mereka yang sering mereka sampaikan, sebentar kalau tidak salah lupa redaksi Arabnya. Jadi ketika Siti Aisyah itu kemudian berjamaah dengan sahabat perempuan, itu berdiri sejajar. Itu ada memang. Demikian halnya ketika mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i ketika sholat berdua antara imam dan makmum, itu posisinya sejajar. Sebentar kalau tidak salah, sebentar kurang haknya. Jadi hidha'ahu, sebentar saya lupa juga redaksinya. Jadi sahabat ketika sholat berdua dengan Nabi itu diperintah untuk posisi berdiri sejajar. Lalu kita antara imam dengan makmum kita mundur. Kenapa kita kok mundur? Kita mundur karena menggunakan riwayat Imam Ahmad. Sebentar, ada di sini. Jadi sahabat Ibnu Abbas ketika beliau diperintah sholat bersama dengan Nabi berduaan, ternyata sahabat Ibnu Abbas ini mundur sedikit. Sebentar, insya Allah ada dalam riwayat ini. Jadi Ibnu Abbas, nah ini, jadi Nabi pernah suatu malam sholat malam dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu oleh Nabi diputar ke belakang supaya ada di sebelah kanannya. Itu dalam riwayat Imam Ahmad. Ibnu Abbas ini mundur. Sahabat Ibnu Abbas ini mundur. Setelah sholat oleh Nabi ditanya, kenapa kamu mundur? Kata beliau, saya tidak layak berdiri sejajar dengan Anda. Dari hadis ini sekali lagi di dalam mazhab Syafi'i, posisi imam dan makmum baik sholat berdua ataupun banyak, baik laki-laki atau perempuan, itu sedikit mundur.
Jadi dalam hal ini sama-sama punya dalil. Dalam hal ini sekali lagi sama-sama memiliki dalil. Mau jajar bersama silahkan, mundur juga sama-sama dibenarkan. Kemudian ini tentang kebangsaan. Wah, ini panjang ini kalau kebangsaan ini. Pada intinya begini. Pada intinya ini juga saya kebetulan sedang menulis dan sedang cetak, proses editing untuk dicetak. Apakah benar NKRI itu negara kafir? Jadi karena kita sering dituduh tauhid, dituduh kafir dan lain sebagainya. Intinya begini. Nabi tidak menentukan. Sebentar, ada satu hadis riwayat Imam Bukhari begini. Hadisnya itu begini redaksi bunyinya. Sabahul mundharin fasa'a sabahul Jadi di hadis ini yang kemudian menjadi dalil bagi para ulama kita tentang keabsahan NKRI. Nah ini. Jadi kata sahabat Anas begini. Kalau Nabi mau berperang, kalau Nabi mau memerangi sebuah negara, idza ghaza bina qauman lam yakun bina yaghzu hatta yusbih wa yanzur. Kalau Nabi mau berperang, Nabi itu datang ke negeri kaum tersebut nunggu sampai subuh. Kenapa? Fa in sami'a adzanan kaffa anhum. Kalau di negeri yang mau diperangi oleh Nabi itu Nabi mendengar azan, Nabi balik. Nabi tidak jadi memerangi mereka. Wa illam yasma' adzanan, kalau Nabi tidak mendengar azan sampai subuh, setelah subuh baru bergerak Nabi. Jadi penilaian Darul Islam itu diantaranya di hadis ini diukur dengan azan dan ada bangsa yang di situ sholat. Saya tadi malam menikmati tol Trans Jawa. Semua rest area masjid semua itu. Tidak ada tempat ibadah selain agama kita, tidak ada. Masjid semua. Loh, kok Anda mau memerangi, mengkafirkan negeri sendiri itu? Hadis ini dikomentari oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari. Kata beliau, di antara ukuran negara kafir dan bukan negara kafir ada adzannya. Kalau ada adzannya bukan negara kafir. Tapi saudara-saudara kita karena tidak ada Islamnya lalu dikafirkan itu. Maka sekali lagi kita berdasarkan hadis ini, negara kita bukan negara kafir. Karena Anda kalau kemudian menyimak azan itu tidak berhenti. Mulai dari ujung timur azan subuh, terus saling bersautan sampai ke paling barat. Negeri kita Indonesia ini, kalau kemudian diukur ke Eropa, 2 benua di sana baru dapat 1 negara di Indonesia. Jadi sekali lagi monggo kulo kali panjenengan negara yang sudah diperjuangkan, dipertahankan oleh para kiai kita jaga, jangan kita rusak sendiri. Sebab sekali lagi mohon maaf, ini dampak ketika negeri terjadi peperangan. Mohon maaf nggih. Jadi ini penting untuk saya utarakan. Gaya Gus Baha kan begitu. Meskipun tidak sama lah. Tetapi begini, ini sekali lagi terkait dengan kita dengan sebagian saudara kita. Jadi mereka saudara kita yang pingin perang terus sampai lupa dengan ayat damai. Jangan lupa di Quran ada perintah damai. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Muhammad,
Kalau mereka orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang beda agama, mereka condong pada damai. Fajnah laha, harus condong pada damai. Tidak boleh kita ngerusak duluan. Ayatnya jelas. Di Indonesia ini belum ada saudara kita yang kemudian ingin merusak negaranya. Maka jangan kita yang mendahului. Ini menurut kita kejayaan Islam itu bukan dengan sistem, bukan dengan khilafah, bukan dengan macam-macam. Ini loh Pak, ini hadis Al-Baihaqi, Nabi bersabda, "Salahu awwali hadhil ummah bizzahadati wal yakin." Kegemilangan awal umat Islam di masa Rasulullah dan di masa tabi'in, masa sahabat, itu karena mereka zuhud. Zuhud itu dapat dari mana? Dari pendidikan. Makanya pas kiai-kiai kita membangun pesantren-pesantren, membangun masjid. Sebagaimana Nabi mendidik Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan para sahabat yang lain. Tidak ada kejayaan Islam dengan negara, tidak ada. Itu hanya tafsiran mereka. Niki perang di Suriah. Begitu perang hancur, porak-poranda sampai sekarang tidak selesai-selesai. Makanya putranya Syekh Ramadan yang bernama Syekh Taufik Ramadan beliau kalau datang satu pesannya, jaga negara ini agar jangan berperang. Sekali perang untuk kembali ke kondisi semula berat. Kalau cuma soal gedung bisa dibangun Pak. Soal taman ada Bu Risma nanti itu. Ya taman-taman kemudian diperbaiki. Yang paling berat dari perang ini Pak, akan ada jutaan orang yang kemudian akan pergi meninggalkan negerinya dan tidak tahu akan kemana Pak. Saya pernah ke Turki. Ternyata di Turki Masya Allah orang-orang yang menyeberang pergi ke Turki karena negaranya perang. Saya berjumpa di Turki itu dengan beberapa ulama dari Suriah. Saya ngaji kepada beliau di Turki, ngaji ulama. Saya tanya, Syekh, kenapa Anda meninggalkan negerinya? Negeri saya perang, tidak mungkin dalam negeri perang bisa ngaji, tidak mungkin. Sampai Syekh ini yang di Turki, beliau menyewa toko, yang lainnya jualan, beliau ngaji. Beliau ngaji. Dikhususkan juga warga Suriah yang mengungsi ke sana. Negara kita sudah aman, sudah tentram, pendidikan enak, ngaji kemana-mana. Kok ingin kemudian kayak Suriah perang itu? Jangan dikira kalau begini ada budak amat, jangan dikira. Memang betul ada perbudakan mungkin, tapi setelah qabil itu mau diapakan? Wong tidak ada tempatnya. Ini kan gelap, tidak bisa malam pertama itu. Jadi tetap lebih nikmat keadaan seperti ini. Okay? Panjenengan kalau negerinya aman, panjenengan kemudian bisa mencari rezeki Allah yang halal, yang melimpah, bisa beli rumah lagi, bisa beli motor lagi, bisa nambah mobil lagi. Kalau sama istri Kiai, lebih baik minta maaf daripada minta izin Kiai. Sebab kalau minta izin insya Allah tidak akan nikah. Saya tidak ngajari loh guys, saya nggak ngajari. Dari saya cukup sekian karena ini intinya sekali lagi negara kita secara konsep antara Darul Islam dengan Darul Kufar sudah sesuai dengan kriteria Darul Islam meskipun tidak menggunakan Daulah Islamiyah. Matur nuwun. Ada pertanyaan Kiai di WA. Mengenai muludan, suka ada orang yang mengatakan bahwa Nabi hadir ketika Mahlul Qiyam. Nah itu bagaimana tanggapannya? Bagaimana dengan anggapan sebagian orang bahwa ketika pembacaan sholawat ada ruh Nabi yang hadir. Sebentar kita lihat terlebih dahulu. Ini hadisnya, okay? Jadi Allah memiliki malaikat, yang malaikat itu berkeliling di atas muka bumi
mencari orang yang membaca salawat dan salam lalu dihaturkan kepada Nabi. Kemudian ada hadis begini, man shalla alayya inda qabri sami'tuh. Barang siapa yang membaca salawat di dekat makam Nabi, maka Nabi mendengar. Oh, ini fulan ziarah ke Madinah membaca salam, Nabi diberitahu. Lalu ada kalimat ini, wa man shalla alayya na'iyan wa fi riwayatin min ba'id bullightu. Barang siapa yang membaca salawat kepada saya dari negeri yang jauh, dari tempat yang jauh, bullightuhu. Secara letterlek, secara riwayat teks, bullightu den tekaaken ingsun ing man. Secara teks lho ya. Den tekaaken ingsun ing man. Tapi kita tahu kalau di dalam bahasa Arab kalau ada dua maf'ul itu a'taitu kadirhaman, bukan a'taitu dirhaman iyaka. A'taitu kadirhaman, aku berikan kamu kepada dirham. Maksudnya apa? Maksudnya dirham yang didatang, bukan kita yang diberikan ke dirham. Nah, sampai sekarang terjadi perdebatan ini. Bullightuhu itu sholawat kita yang dilaporkan kepada Nabi, apa ruhnya Nabi yang dihadirkan? Kalau secara dalil hadis lebih kuat sholawat kita yang dihadirkan, sholawat kita yang diberitahu kepada Rasulullah. Tetapi saya tidak memungkiri kalau ada orang-orang khawas ketika mahallul qiyam lalu menangis, mengaku melihat. Orang khawas saya percaya, karena imam ini ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan melihat Rasulullah secara yaqdzah. Melihat Rasulullah secara yaqdzah ini hadisnya. Jadi man ra'ani fil manam, barang siapa yang pernah berjumpa melihat dengan Rasulullah, maka dia akan melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga. Ini memang perdebatannya panjang, termasuk Imam As-Suyuti dalam kitab Ad-Dibat Syarah Muslim bin Hajjaj. Imam Suyuti membenarkan yaqdzah. Imam Al-Ghazali dan beberapa ulama yang lain. Kita buktikan dulu supaya panjenengan tidak ragu. Sekali lagi supaya kita tidak ragu, supaya kita tidak ragu. Di sini ini yang dikatakan oleh Imam As-Suyuti, bahkan Imam Ibnu Hajar gurunya termasuk yang tidak dipercaya, termasuk yang tidak percaya maksudnya. Imam siapa beliau? Beliau kemudian membantah. Bahwa kata beliau di sini, beliau katakan wa mimman, saya agak lupa redaksi. Nah ini, faqad nassa ala imkaniha wa wuku'iha. Ada banyak ulama, wa amma aslu ru'yatihi fil yaqdzah, pendapat ulama yang menyatakan bisa melihat Rasulullah dalam keadaan terjaga, diantaranya adalah Imam Al-Ghazali, Imam Ibnul Arabi, Imam Ibnul Izzuddin bin Abdissalam, Imam Al-Yafi'i dan lain sebagainya. Bahkan beliau punya kitab tersendiri yang di kitab itu khosais, namanya Al-Khosaisul Kubra ataupun Tanwirul Halak ya. Itu beliau menyampaikan beberapa riwayat orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah fil yaqdzah. Saya tidak memungkiri itu kalau itu orang khawas. Tapi saya pernah ketika maulid Nabi mahallul qiyam ada yang menangis terseduh-seduh. Saya tanya, apa antum melihat nur Rasulullah? Bukan. Kenapa? HP saya belum lunas sudah hilang ini cicilannya. Oh, berarti menangisnya karena menangis HP-nya hilang. Jadi sekali lagi kalau itu orang khawas saya percaya. Tetapi tidak semua kemudian bisa melakukan hal tersebut. Soal
datang atau tidaknya kalau saya menyatakan wallahu a'lam. Karena kalimat terakhirnya wallahu a'lam ya berarti juga selesai juga pertemuan sore hari ini. Tidak tahu nanti ada malam atau tidak. Dari saya cukup sekian Kiai, ngapunten, mohon maaf. Nanti tinggal slide-slide-nya saja nanti panjenengan kemudian bisa memiliki. Sekali lagi dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.